Tante nanti minta tolong untuk memasang ini ya ring basket. Oke anak ibu, di pagi ini kita melanjutkan pembelajaran dari minggu kemarin. Masih ingat gak kemarin itu pembelajaran tentang apa? Tentang apa ya? Ibu bilang pagi-pagi gak boleh apa ya? Gak boleh apa? Gak boleh minum minuman yang tidak. Artinya kemarin itu membahas tentang apa? Pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Pasti masih ingat. Coba ibu mau menguji ingatannya Frankie. Kemarin itu pagi-pagi kita nggak boleh ngapain sih? Nggak boleh makan gorengan. Makan gorengan, terus? Makan mie. Mie, apa lagi? Es. Minum es. Ya. Jadi kalau makanan yang bagus untuk di pagi hari yang mendukung kerja otak kita itu apa ya, Susilo? Nasi. Itu apa lagi? Roti boleh, susu, dan banyak lagi. Nah, kenapa kita perlu menjaga pola hidup sehat? Ya, agar tidak menyusahkan orang lain. Nah, itu materi kita yang sebelumnya. Hari ini kita masuk materi baru. Materi baru yang masih berkaitan dengan gaya hidup sehat. Jadi kalau kita sehat, apa yang cerah? Keseharian kita akan cerah. Dan tentunya masa depan juga akan cerah. Nah, kalau masa depan cerah berarti kita perlu menata apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Ya, termasuk mengenai potensi diri kalian. Apa yang bilang tadi? Potensi diri. Nah, potensi diri. Sudah pernah mendengar kata potensi diri? Belum? Ini kan training. Wah, Bayu, kamu ini berpotensi. Coba tingkatkan potensi kamu. Jadi potensi itu apa? Kemampuan yang ada di mana? Jadi potensi itu adalah kemampuan yang ada dalam diri. Nah, hari ini kita akan membahas potensi diri yang berkaitan dengan masa depan. Oke. Nah, jadi anak ibu kemarin ya kita sudah menyepakati kelompok sesuai dengan minat belajar. Yang olahraga sama olahraga, kumpulnya, duduknya, yang seni sama seni, kemudian yang random yang tidak bisa menentukan dia di mana. Silahkan memisahkan diri. Oke, jadi persilakan. Harus dikembangkan ya. Kemampuan diri ini harus dikembangkan. Nah, sekarang ini ada beberapa yang sudah tahu, Bu, minat saya di seni. Inilah orangnya,
inilah yang dikatakan tadi potensi diri. Potensi diri manusia itu banyak macamnya. Termasuklah minat dia terhadap suatu bidang, ya. Seperti kelompok kalian sekarang. Nah, sebelum dikembangkan, sebaiknya potensi diri itu harus diapakan? Apakah kita langsung tahu nih, oh ini potensi diri saya? Atau kita perlu mencari dulu? Mencari. Ya, sebelum dikembangkan harus dicari atau istilahnya digali. Saat ini Ibu akan mengajak kalian untuk menggali potensi diri, kemudian bagaimana cara mengembangkannya. Kamu kaitkan dengan minat kamu terhadap pembelajaran kalian, minat belajar kamu apa? Kamu sudah duduk per kelompok, ini karena bidang olahraga ini banyak, ini ada yang cowok-cowok dan yang perempuan. Ibu nanti ini jadi 2 kelompok aja ya. Kamu nanti ngadep ke kelompoknya yang itu. Nah, Ibu kasih dulu tugasnya apa. Jadi tugasnya yang pertama adalah bagaimana cara kita, dicatat ya, bagaimana cara menggali potensi diri. Pertama, yang pertama ya, bagaimana cara menggali potensi diri. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana mengembangkan potensi diri. Nah, yang pertama cara menggali dulu, kemudian setelah digali, oh kalian sudah tahu begini Bu cara menggalinya, baru kamu bagaimana cara mengembangkannya. Setelah cara mengembangkan, nggak mungkin dong cuma kita kembangkan mau jadi apa. Berarti hubungkan dengan karir masa depan. Nah, ini tugasnya, jadi silahkan kalian duduknya sesuai kelompok tadi. Mungkin bikin satu meja aja di tengah, diskusi. Ya, yang ini bisa pindah ke depan, ada seperti ini. Yang ada ke depan. Yang ini bisa kursinya dibikin 4 aja ke depan tadi. Tidak. Ini mepetin jadi 4. Mepet sini. Bisa ya?
Ada bahasa Inggris bawa HP kan? Ya silakan explore dengan bantuan Google boleh. Bapak. Ya, explore ya. Nanti caranya itu caranya bikin istilahnya produknya apa terserah kalian. Produknya sesuai dengan minat kamu. Mulai dulu dengan cara mengenali potensi dirinya apa. Cara mengenali potensi diri. Nanti misalnya kamu hubungkan dimasukin petik ini ya. Misalnya sudah tahu nih, kamu cara mengenali potensi dirinya bagaimana. Kemudian kamu sudah tahu juga cara mengembangkannya bagaimana. Hubungkan dengan karir masa depan. Kalau orang seni biasanya karirnya seperti apa? Perhatikan dulu yang anak seni, kelompok seni. Kalau misalnya kalian sudah bisa mengembangkan karir depannya, gambaran anak seni itu bagaimana? Jadi apa? Itu yang suka seni. Yang suka olahraga juga. Gambaran ke depannya itu bagaimana? Kalau yang suka olahraga itu karir depannya bagaimana? Setelah kamu bisa mengembangkan potensi
hasil diskusinya? Sudah. Sudah? Oke, dari kelompok seni boleh ke depan. Mulai perhatikan ya. Semuanya dan Ibu. Semuanya aja. Sebenarnya depan. Jauhkanlah bagi dan zona nyaman Vina. Bangkit dari zona nyaman. Jauh jauh. Zona nyaman itu zona belakang. Nyaman. Ya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Ini dari kelompok seni tampilannya presentasi biasa atau bagaimana? Kami menyanyi Ibu. Nyanyi. Ya bisa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seni ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potensi diri. Ya, Selesai, terima kasih. lanjut. Tadi Yang pertama Oh, dia ya. yang pertama tuh bagaimana cara menggali potensi diri. Nah, yang dimulai dari dengan hobi. Sesudah hobi itu kenali diri sendiri, percaya diri apa yang kita lakukan dengan hobi tadi. Lanjut lagi tentukan tujuan kita sudah hobi itu apa lagi selanjutnya. Yang keempat tuh mulai dari hal kecil lakukannya, jangan besar ketika sebut uang. Terus tuh apresiasi hal kecil yang menimbulkan semangat lagi. Terus bagaimana mengembangkan potensi? Perhatikan ya, boleh mulai. Lanjut, gantian orangnya boleh. Cara mengembangkan Dorong potensi yaitu Ya lanjut, ya lanjut. yang pertama tentukan tujuan, yang kedua memulai dari hal-hal kecil, yang ketiga yang keempat cari tantangan baru, yang kelima terima kegagalan, yang keempat hilangkan dari zona nyaman. bergabung dengan komunitas, yang ketujuh berkolaborasi dengan orang lain. Lanjut. Hubungan potensi Hubungan potensi yang dimasukkan itu ada yang menjadi wujud daya, ada yang jadi ada yang Oke, perhatikan ya, semuanya sedang diskusi. ada juga dari pelatih tilawah atau Kak, boleh kita suaranya Kak ada. ada juga yang menjadi penyanyi, ada juga yang menjadi komposer dan yang laki-laki menjadi pemain grafis. dengar nggak deh? Ingat Kak, penjelasan dari temannya. Jadi, bukan cari masa depan dengan potensi diri itu kita bisa menjadi guru seni budaya. Dia karena mereka seni ya. Ya kami di sini ya guys ya. Terus bisa menjadi guru les penari ataupun kita juga bisa jadi penari yang dibayar. Desainer kayak baju kita yang kita modif jadi pakai orang model. Jualnya mahal. Iya, jadi seniman menciptakan hal baru dari lukis atau apa itu taruh di pameran. Bisa juga menjadi pelatih tilawah, nonton, taktil, dan sebagainya. Penyanyi, terus yang paling penting itu biasanya ada koreografi, art director kayak yang kartun-kartun gitu, yang anime sekarang. Kan ada duitnya itu. Baru ilustrator yang bisa dijual gitu. Bisa jadi model juga lah seni. Lego-lego. Itu
Gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Ada yang di model nggak? Oke, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Kalau tahu kalian jadi model boleh punya kami. Ada? Tidak. Oke, Masa dia mau jadi model ya? ya duduk kembali mengucapkan terima kasih kepada kelompok seni. Selanjutnya kelompok mana lagi? Ya kan terima kasih. Mau maju? Bodi. Ini. Olahraga? Oh, ada. Apa yang disuruh? Olahraga? Mau? Ayo, mulai. Mulai. Ya, ini jawabannya adalah kelompok olahraga yang kedua. Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok olahraga akan membacakan diskusi kami. Bagaimana cara mengadakan refleksi atau luangkan waktu untuk merenungi tentang diri sendiri. Yang kedua, eksplorasi minat, yaitu jelajahi berbagai minat dan hobi yang Anda miliki. Terus yang ketiga itu adalah mengambil tantangan. Jangan takut untuk menghadapi tantangan yang baru. Yang keempat terlibat dalam pengembangan diri, yaitu ikut pelatihan khusus atau program pengembangan diri yang relevan dengan minat dan tujuan. Yang kelima, cari feedback minat. Feedback. Minatilah yang terbaik dari orang-orang di sekitar Anda, seperti keluarga, teman, atau kerja. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya. Gunakan buku, artikel, video, dan sumber daya online lainnya. Itu yang tadi. Terus yang kedua itu bagaimana cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama itu membuat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua gabung ke komunitas. Terus tuh yang ketiga tetap konsisten. Lalu bagaimana hubungannya dengan karir? Kalau ini kan olahraga nih. Kalau pada masa depannya ada yang jadi guru olahraga, membuka gym, buka kursus, Jadi pelatih, jadi atlet. Buka kolam renang. Buka kolam renang. Nah, oke. Kelompok yang olahraga ini tadi menjelaskan bahwa untuk menggali potensi diri ini memang harus dieksplor minatnya apa, betul ya? Kalau kita nggak mengeksplor minat kita apa, ya nggak akan sampai gitu. Selanjutnya tadi mereka juga mengatakan bahwa cara mengembangkan potensi diri itu adalah ikut dalam komunitas. Komunitas di sini anak Ibu Fitri, nah, komunitas di sini itu seperti kalau di sekolah kita ada ekskul ya, ekskul voli, futsal, apa lagi? Basket. Basket, ya, ada basket. Nah, ikut bergabung di ekskul sudah merupakan bagian dari komunitas. Selanjutnya apa lagi? Perlu latihan yang konsisten. Kalau latihannya sekali, dua kali tidak konsisten juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Walaupun tahap yang kita lalui itu sedikit-sedikit tapi konsisten, maka insya Allah akan berbuah. Ya, jadi kalau mereka olahraga ini ada yang bisa jadi
pertama ada self refleksi. Luangkan waktu untuk merenung tentang dirimu sendiri, seperti melakukan tes online dengan mengunjungi beberapa website atau mengunjungi orang ahli dalam bidang itu. Yang kedua, eksplorasi minat, yaitu dengan menjelajahi berbagai minat dan hobi yang Anda miliki. Yang ketiga, ambil tantangan, jangan takut untuk menghadapi tantangan baru. Yang keempat, terlibat dalam pengembangan diri, ikuti pelatihan, kursus atau program pengembangan diri yang relevan dengan minat dan tujuan Anda. Yang kelima, cari dan selek minat. Mintalah umpan balik dari orang-orang terdekat Anda. Yang keenam, manfaatkan sumber daya, gunakan buku, artikel, video, dan sumber daya online lainnya yang dapat membantu mempelajari lebih lanjut tentang topik yang menarik bagimu. Lalu, jalin hubungan dengan mentor atau role model yang merupakan orang-orang yang sukses dalam bidang yang Anda minati. Selanjutnya, tetapkan tujuan yang tepat. Yang terakhir, terus belajar dan berkembang, berkomitmenlah untuk pembelajaran seumur hidup. Ya, pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, bagaimana mengembangkan potensi diri. Ada 3. Yang pertama, membuat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, gabung komunitas. Dan yang terakhir, tetap konsisten. Selanjutnya, karir masa depan yang berkaitan dengan minat dan bakat kamu. Dengan banyak minat dan bakat, karir di bidang kreatif seperti desain, penulisan atau media sosial bisa menjadi pilihan. Selain itu, kombinasi minat dapat membawamu ke jalur interdisipliner seperti manajemen dan pengembangan produk. Selain itu, juga dapat disesuaikan dengan cita-cita kamu. Apa itu? Contohnya tadi apa nih? Cita-citanya? Ya, Oke, contohnya dari aku dulu ya. Cita-citaku kan jadi dokter. Jadi cocok banget nih dengan minat dan bakatku itu ada banyak. Ya, jadi Sonia ini memang dia itu cita-citanya karir masa depannya itu adalah seorang dokter. Jadi memang dia dari sekarang sudah menyadari bahwa potensi dan dirinya itu Banyak. lumayan bervariasi. Kita ada sama dokter. 5 jadi 1. Atau boleh dalam cita-cita kalian boleh Mimpinya. apa yang kalian pikirkan
mengaitkan ilmu hari ini. Oke,